Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Terlebih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Wa nas'alullah ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima ibadah kita. Semoga Allah memberi kita tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah melapangkan rezeki kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah. Para peserta di bimbingan belajar mengi'rab sedikit demi sedikit. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita, ya. Ingat, kita belajar mengkaji sebuah kitab yang bernama Belajar Mengi'rab Sedikit Demi Sedikit, jilid yang pertama. 6. Belajar Mengi'rab Sedikit Demi Sedikit, jilid yang pertama. Sebelumnya kita telah belajar tentang i'rab isim mufrad, kemudian i'rab isim musanna, kemudian i'rab jama' mudzakkar salim, kemudian i'rab jama' muannas salim, kemudian i'rab jama' taksir, kemudian i'rab isim maqsur, kemudian i'rab isim mangkus. Maka pada kali ini kita akan belajar tentang i'rab asmaul khamsah, yaitu bab ke-8, i'rab asmaul khamsah. Dimulai dari pengertiannya, kita harus tahu apa itu asmaul khamsah. Asmaul khamsah adalah isim-isim yang 5. Isim yang 5 yang memiliki hukum tersendiri dalam masalah i'rab. Kemudian apa saja isim-isim yang 5 tersebut? Maka kita lihat macam-macam asmaul khamsah. Macam-macam asmaul khamsah. Pertama ada abun, artinya ayah. Kedua akhun, saudara laki-laki. Ketiga hamun, ipar. Keempat fu, mulut. Kelima du, yang mempunyai. Yaitu ya asmaul khamsah adalah abun, akhun, hamun, fu, du. Jumlahnya ada 5. Maka disebut asmaul khamsah, 5 isim. Abun, akhun, hamun, fu, du. Nah, sekarang kita lihat tanda i'rab
pada asmaul khamsah. Tanda i'rab pada asmaul khamsah. Tanda i'rab asmaul khamsah adalah 1. Marfu'un dengan wawu, marfu' dengan wawu, mansubun dengan alif, majrurun dengan ya. Marfu' dengan wawu, mansub dengan alif, dan majrur dengan ya. Sekarang kita prakteknya i'rab asmaul khamsah. Pertama kita lihat asmaul khamsah sebagai mubtada. Apa itu mubtada? Harus diingat terlebih dahulu, mubtada adalah isim, bukan fi'il, bukan huruf. Kemudian marfu'un, harus marfu', bukan mansub, bukan majrur. Kemudian ma'rifat, kemudian terletak di awal kalimat. Mubtada adalah isim, marfu', ma'rifat, terletak di awal kalimat. Contoh, Abu Muhammadin mudarrisun. Ayah Muhammad seorang guru. Abu adalah isim, Abu marfu', Abu ma'rifat, Abu terletak di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Ada i'rabnya, maka Abu mubtadaun, dia mubtada. Tentunya mubtada itu marfu'un, tentunya marfu'. Kemudian wa alamatu raf'i, dan tanda rafa'nya adalah wawu. Kenapa rafa'nya dengan wawu? Li'annahu minal asma'il khamsah. Karena termasuk asma'ul khamsah. Mubtada marfu'un, dan tanda rafa'nya dengan wawu karena termasuk asma'ul khamsah. Kedua, kita lihat asma'ul khamsah sebagai khobar. Asma'ul khamsah sebagai khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah penyempurna makna mubtada. Contohnya, hadza akhu Muhammadin. Ini saudara Muhammad. Akhu di sini sebagai khobar karena dia penyempurna dari mubtada. Mana mubtadanya? Hadza mubtada. Akhu menyempurnakan makna dari hadza, maka akhu sebagai khobar. Kita lihat i'rabnya. Akhu adalah khobar mubtada, khobarnya mubtada. Tentunya marfu'un. Kemudian wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah al-wawu. Rafa'nya dengan wawu. Li'annahu minal asma'il khamsah, karena termasuk asma'ul khamsah. Khobar mubtada marfu' dan tanda rafa'nya dengan wawu karena termasuk asma'ul khamsah. Sekarang asma'ul khamsah sebagai fa'il. Fa'il adalah isim, dia isim, kemudian marfu', yang marfu' yang terletak setelah fi'il maklum. Fi'il maklum adalah fi'il yang memiliki pelaku, fi'il yang ada pelakunya. Lawannya nanti kita pelajari, lawannya adalah fi'il majhul, fi'il yang tidak ada pelakunya. Jadi setelah fi'il ma'lum dan merupakan pelakunya atau subjeknya. Contoh, qara'a hamu Muhammadin al-Qur'ana. Qara'a hamu Muhammadin al-Qur'ana. Ibar Muhammad
membaca Al-Quran. Hamu di sini adalah isim, kemudian marfu'un, kemudian terletak setelah fi'il ma'lum, yaitu qara'a. Qara'a ini fi'il ma'lum, yaitu fi'il yang butuhkan pelaku. Qara'a, membaca, butuh pelaku. Kemudian dan merupakan pelakunya atau subjeknya. Jadi hamu adalah pelaku atau subjeknya. Sehingga hamu sebagai fa'ilun. Adapun i'rabnya hamu fa'ilun marfu'un. Kemudian wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya adalah al-wawu, adalah wawu, li'annahu minal asma'il khamsah, karena termasuk asma'ul khamsah. Fa'ilun marfu'un, dan tanda rafa'nya dengan wawu karena termasuk asma'ul khamsah. Keempat, asma'ul khamsah sebagai maf'ulun bih. Nah, sebagai maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Maf'ulun bih adalah isim. Dia isim, kemudian dia mansub. Dia isim, dia mansub. Kemudian yang menunjukkan kepada yang dikenai pekerjaan. Menunjukkan kepada yang dikenai pekerjaan atau sebagai objek. Contoh, Ra'a Hamidun akhaka fil masjidi. Ra'a Hamidun akhaka fil masjidi. Hamid melihat saudaramu di dalam masjid. Ra'a adalah fi'il, Hamidun fa'il, akha ini sebagai maf'ulun bih. Dia isim, dia mansub, dia yang dikenai pekerjaan. Kemudian i'rabnya akha adalah maf'ulun bih, dia maf'ulun bih. Tentunya maf'ulun bih itu mansub. Kemudian wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya adalah al-alif, li'annahu minal asma'il khamsah, karena termasuk asma'ul khamsah. Di maf'ulun bih mansub, dan tanda mansubnya dengan alif karena termasuk asma'ul khamsah. Kemudian berikutnya asma'ul khamsah sebagai isim majrur. Asma'ul khamsah sebagai isim majrur. Apa itu isim majrur? Isim majrur adalah isim yang jatuh setelah huruf jar. Isim yang jatuh setelah huruf jar. Dan juga isim majrur adalah isim yang kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Isim yang kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Contohnya, nadara tabibul asnani ila fika. Nadara tabibul asnani ila fika. Dokter gigi itu melihat ke mulutmu. Nah, perhatikan fika ila fi. Fi adalah isim majrur. Fi isim majrur karena didorub jar ila. Adapun i'rabnya fi ismun majrur, isim majrur, wa alamatu jarri, dan tanda jarnya al ya'u dengan ya, li annahu minal asma'il khamsah, karena termasuk asma'ul khamsah. Isim majrur dan tanda jarnya dengan ya karena termasuk dari asma'ul khamsah. Nah, kemudian ya ikhwan wa akhwat, sudah kita pelajari. Jadi inilah materi kita. Apa tadi tentang i'rab asma'ul khamsah. Pengertiannya apa itu asma'ul khamsah? Adalah isim-isim yang 5. Kemudian apa saja asma'ul khamsah? Ada abun, akhun, hamun, fu, dan du. Kemudian i'rabnya marfu dengan wawu,
mansubun dengan alif, majrurun dengan ya. Kemudian kita contohkan ketika sebagai mubtada, ini i'rabnya. Kemudian sebagai khobar, ini i'rabnya. Kemudian sebagai fa'il, inilah i'rabnya. Kemudian sebagai maf'ulun bih, inilah i'rabnya. Kemudian sebagai isim majrur. Terakhir, ini ada latihan. Bagi yang mau mengerjakan, silakan dikerjakan, distorkan di kolom komentar ya, di kolom komentar. Distorkan di kolom komentar, insya Allah kita lihat dan kita koreksi. Nah, contohnya, soalnya i'rablah setiap kata yang bergaris bawah pada kalimat-kalimat berikut ini. 1. Dzul mali karimun. Dzul mali karimun. Apa i'rab dari dzu? Kedua, abuka dzu jahin azimin. Apa i'rab dari dzu? Ketiga, hadara akhu aliyin. Hadara akhu aliyin. Apa i'rab dari akhu? Keempat, ihtarim akhakal akbaro. Apa i'rab dari akhaka? Kelima, do yadaka ala fika inda tasaubi. Apa i'rab dari fika? Nah, bagi yang mau mengerjakan, silakan dikerjakan, distorkan di kolom komentar di YouTube-nya ya. Nah, sekian dari kami. Nas'alullah al-afiyah wassalamah fid dunya wal akhirah. Wal alam bisawab. Kalau ada khilafnya kami mohon maaf. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.